Semangat pagi para sales Indonesia, kembali lagi di channelnya Coach Antonio Sarif. Halo. Nah, di channel ini kita akan banyak mengenai selling Coach ya, semua selling, marketing, baik itu digital selling, digital marketing, kita ada banyak bahas di sini ya. Jadi mau apa aja tahap-tahap kita jadi seorang sales, apalagi sekarang lagi dibutuhin yang barunya, sales yang super Coach ya. Iya, dan virtual selling tentunya. Nah, virtual selling, Coach Sarif ini juga ada teknik baru namanya new normal selling Coach. New normal Selling. Nah, sebelumnya kita minta tolong dulu kalian like dan subscribe ya channelnya ya, karena selain gratis ya, ini sangat-sangat membantu kami untuk memberikan pelayanan terbaik gitu kan di channel ini juga. Dan juga jangan lupa iklannya ditonton ya guys ya, karena gimana pun juga viewer paling dari iklannya kita ya. Iya, kita dari iklan sehingga kita bisa membuat tempat kita bertumbuh. Jadi per hari ini kalau mungkin Anda melihat settingan kita agak berbeda, ini karena kita sudah menggunakan studio. Nah, betul. Wah, ya, ini berkat dari viewer. Betul. Ya, tepuk tangan dulu dong ya, Iya. tepuk tangan. Dan juga sebentar lagi juga mungkin ada beberapa sponsor yang akan juga Loh, ada itu Coach. bakal ada sponsor yang akan mensupport acara kita. Jadi semakin banyak sponsor, semakin banyak topik-topik yang akan kita bisa sajikan untuk Jadi bener-bener viewer dimanjain ya. Oh, dimanjain. Mengenai, jadi kalau kalian bingung, saya nggak bisa jadi sales, nonton channel ini nonton keluar channel jadi sales ini, super udah itu. nonton, berikan komen di sana, bertanya di sana. Mohon maaf, ada beberapa komen memang yang tidak saya komentar. Karena beberapa yang tidak komentar, kalau yang berkaitan dengan mohon maaf, yang berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan kayak bisnis tentang jualan rokok gitu ya, berkaitan tentang peminjaman uang tanpa agunan, saya sih terus terang tidak akan pernah menjawab. Tapi kalau berkaitan hal lain, saya pasti akan jawab, ataupun jawabnya via video ini. Betul, ada beberapa komen juga kita bahas ya di video ya, malah jadi bahan topik juga gitu. Nah, ini untuk hari ini Coach. Untuk hari ini kan semua sales saat ini sedang dituntut ini Coach. Dituntut? Di era new normal sedang dituntut ini Oh, Coach. dituntut. Bukan sales dari dulu dituntut terus? Wah, jadi sales memang dituntut sama target gitu kan. Tapi sales kan ngejar target. Ya. Tapi karena dituntut sama keadaan ini Coach. Ini saya setuju kalimatnya. Betul, karena dituntut dengan kondisi, dituntut dengan keadaan, dan terpaksa harus melakukan. Maksudnya gitu? Betul sekali, karena new normal, saya juga ada berapa customer call gitu kan, sales tuh banyak ngeluhnya, udah masuk kerja, target tuh bukannya kayak perusahaan tuh kayak mau ngurangin, enggak, tetep aja targetnya, malah ada yang naik. Kenapa? Soalnya ternyata memang kan karena kalau dari bocoran ya, setelah kita ketemu yang high levelnya selalu bilang, ya kita kan harus ngejar ketinggalan yang kemarin. Kayak gitu. Udah pasti. Betul. Dan sekarang seorang sales ya, seorang selling, marketing nggak bisa secara konvensional lagi Coach ya. Betul. Mau nggak mau kita harus banyak belajar mengenai digital marketing Coach ya. Salah satunya. Digital marketing, digital selling, whatever, kita harus kenal semua Coach ya. Digital marketing sama digital selling beda loh. Beda. Ya, kalau digital marketing kita one to many ke banyak customer, target audience, tapi kalau selling adalah benar-benar one to one. Jadi kita benar-benar niatnya jualan. Kalau digital marketing adalah mengundang orang massa untuk hadir. Nah, Tapi untuk selling, jualannya tetap pakai digital selling. Jadi digital marketing dulu, baru digital selling. yes, betul. Nah, ini jadi ada berapa teknik pasti banyak berubah Coach. Waduh, banyak banget. Ini video yang akan kita sajikan ini ya, yang video sesi kita ini mungkin akan di-sharekan mungkin dari 2 atau 3, tergantung nanti dari berapa viewer, panjang topik yang kita akan bahas tentunya. Oke, jadi memang sekarang ini kan eranya digital Coach ya. Mau nggak mau kan, kalau dulu kita kalau udah call gitu kan, udah sampai bisa appointment, langsung kita kita lihat mimik wajahnya, tampilannya, 10 detik pertama gitu kan, sikap attitude kita. Nah, sekarang kan ketemunya via digital semua Coach. Betul. Nah, dan juga cara cari nasabah juga berbeda banget gitu kan Coach. Betul. Berbeda banget gitu kan. Kalau dulu kita nggak kenal LinkedIn, mau nggak mau mesti kenal gitu kan. Kemudian database lama juga banyak kita kontakin kalau nggak efektif kayak gitu. Betul. Nah, kemarin ini lagi tren Coach. Oh ya, apa tuh? Lagi tren ini ada namanya sistem funneling itu Coach. Oh, oke. Jadi yang mau didiskusin bahas ada tentang funneling. Tentang funnelingnya Coach. Karena kan itu seperti apa ya, funneling itu kayak kita punya database
itu hampir tanpa batas gitu kan coach. Nah, Oke. kalau sales itu kan gitu, biasanya bingung, kok kehabisan nasabah ya, kok kehabisan customer ya. Nah, ini cakep ya. Bener. Jadi konsepnya gini, saya jelaskan dulu apa tuh funneling. Nanti ada gambar, saya nggak tahu gambarnya di sini apa di sini, atau mungkin seluruh gambar muka kita ditutup Iya. dengan funneling ya. Funneling saya jelasin dulu. Funneling sama pipeline hampir sama. Funding dan pipeline hampir Funneling sama. sama pipeline hampir sama. Jadi kalau pipeline bentuknya sama-sama pakai corong turun ke bawah, gitu ya. Kalau pipeline jadi kita juga sama, kita melihat berapa jumlah customer yang diprospek sampai closing, gitu ya. Disebut namanya sales pipeline atau sales funneling, itu bisa beda-beda. Nah di marketing juga ada funneling, bentuknya sama-sama pakai bentuknya corong. Berarti kalau logika corong, berarti yang paling atas artinya Tempat masuknya ya. Tempat Kalau masuknya. bayangan gue sih corong kayak orang ngisi bensin di motor itu yang pinggir jalan tuh gitu kan. betul. Tapi memang bedanya kalau bensin itu kalau kita corong kan, kalau kita masukin itu yang masuk ke dalam tangki bensin adalah sejumlah berapapun yang masuk. Yes, betul. Nah ini cuman analogi saja, analogi bukan berarti kalau Anda masukin banyak, ke corongnya pun akan masuk banyak, belum tentu. Jadi bentuknya adalah seperti corong tapi akan terjadi pengurangan. Kayak ada filternya gitu. Ada Bos. filternya. Nah, itu mungkin kalimat yang baik ya. Walaupun sebenarnya analoginya kurang tepat ya. Karena kalau corong kan semua bensin Masuk, kita ya, masuk, semua masuk. Sesuai jumlahnya, Sesuai cuman biar jumlah. gak tumpah aja gitu kan. 10 liter masuk ke dalam. Ya pun kurang paling 9,8 sekian gitu kan ya. Tapi kalau ini enggak. Kalau funneling yang ini enggak Funneling ya. bener-bener funneling upon pipeline. Begitu Anda masukin 10 liter, yang keterima mungkin cuma 2 liter atau 1 liter. Nah, tergantung rasionya ya, penjualannya Tergantung ya. rasio penjualan. Betul. Kalau ngomongin closing ratio. Yes. Nah, begitu juga dengan funneling. Nah, funneling adalah ketika kita ngomong digital marketing, kita berusaha untuk mendekati orang-orang untuk membeli sama kita. Jadi ada konsep yang namanya funneling. Funneling dulu. Nah, ini menarik kita nih. bahas ya. Nah, Lagi kebetulan. rame soalnya coach di Nah, sosmed, di ini semua bicara funneling. Iya, Nah, iya. sales pada mabuk nih. Betul, Funneling betul, teh betul. naon deui gitu. Nah, Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. funneling adalah, jadi apa itu funneling? Funneling adalah sistem penjualan yang akan bikin market tersaring supaya bisa beli produk Anda. Jadi lebih banyak funneling, ada banyak data yang dimasukkan atau banyak customer yang dimasukkan, maka tingkat closingnya akan jadi jauh lebih tinggi. Apalagi di closing. digital ya. Betul. Tapi ingat rumusnya ya, tadi Michael udah ngomong mengatakan rumusnya bukan 1:1, 10 liter masuk, 10 liter jadi hasil, bukan. Tapi angkanya akan berkurang, itu kata kuncinya ya. Jadi yang pertama ketika kita ngomong funneling, kita harus punya rumus dulu dari awal, kita mau mendapat garap closing rasionya dalam konsep funneling itu berapa. Memang kita awal ketika kita melakukan digital marketing, kita tidak tahu. Yes. Funneling berapa yang kita sebar, berapa yang akan kita garap, tidak tahu. Tetapi dalam waktu 1-2 bulan ke depan kita sudah punya gambaran. Sudah punya gambaran mana yang efektif, mana yang tidak efektif, berapa jumlahnya kita bisa tahu tuh. Itu Michael kuncinya. Yes. Jadi kata kunci pertama adalah pipa yang pertama. Kemudian adalah sambungan yang kedua. Jadi kalau gambarnya corong tuh ya, corong pertama, corong kedua makin kecil, corong ketiga, corong keempat, kita harus tahu jumlah masing-masingnya berapa. Nah, itu ada rumus gitu, ada rumusnya. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Yes. Ya, kita akan bahas videonya ya. Karena bahas satu aja panjang kayaknya ini. Panjang, ini Betul. panjang. Jadi kita harus tentukan dulu. Jadi itu pahamin dulu logik dasarnya dulu, logik dasarnya. Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah tahu logik dasarnya, maka misalkan contoh ya, kalau logik dasarnya adalah corong tadi, kita ambil contoh. Misalkan kita pengen dapat omset 40 juta rupiah. Ya, asumsinya gitu. Dan Anda asumsikan belanjanya setiap kali belanja adalah 200.000. Nilai produknya ya. Anda berharap gitu kan ya? Nah, kemudian kita naik lagi ke atas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghasilkan 40 juta kalau kita nggak tahu berapa customer yang harus kita prospek? Nah, berarti perbandingannya paling simpel awal gitu ya. Betul. Jadi, produk kalian harga berapa, targetnya berapa, berarti harus jual berapa itu harus dulu. jual berapa itu dulu, gitu ya. Nah, kemudian menarik kan gini ya. Jadi kalau kita misalkan kita ambil contoh, kita mau prospek berapa banyak? Itu dulu rumus pertama, prospek mau berapa banyak. Jadi dengan asumsi 40 juta, coba kita menghitung kalkulasi, anggaplah angkanya adalah 1.000 customer kita prospek. Kita nggak ngebahas ya, 1.000 datang dari mana? Belum. Nah, karena itu panjang nih, panjang Itu ceritanya. nanti itu Ini nanti. videonya panjang banget nih ya. Anggap punya 1.000 customer gitu ya. 1.000 calon ya. 1.000 calon atau 1.000 prospek. Dari 1.000 prospek, berapa persen dia closing?
Anggaplah closing 10%. Berarti hanya 100 pembeli. Oke, dapat ya? Mulai kecil ya. Dari 100 pembeli, rata-rata pembeli tadi 200.000. Jadi kalau mama 100 pembeli, rata-rata belanja ada 200.000, kita mau dapetin 40 juta, berarti rumusnya apa? Berarti kita harus bikin customer itu repeat order setiap bulan 2 kali. Berarti maka akan dapat 40 juta rupiah. 40 juta. Kalau nggak cuma 20 juta tadi kalau ya. nggak cuma 20 juta. Tapi kalau memang targetan 20 juta, coach, tapi saya mau cuma 20 juta, tapi saya nggak mau, dia nggak mau repeat order. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Berarti yang di atas, yang paling atas, prospeknya dikali 2. Jadi jumlah yang harus diprospek yang dikali ya. Kan ada 2 pilihan nih, Mike, dalam hidup. Ada 2 pilihan nih. Either prospeknya kita besarkan jumlahnya, atau either repeatnya yang akan kita naikkan. Betul. Nah, betul. pertanyaan nih, kita Michael sebagai sales ya, menurut Michael gampangan mana? Ya repeat dong. Exactly. Jelas itu mah. Nah, jadi pertanyaan menarik adalah kenapa repeat lebih mudah? Karena orangnya udah tahu barangnya satu udah kenal salesnya. Bukan udah kenal salesnya Yang juga. paling penting kan kenal sales dulu, bukan barangnya. Yang Sales punya dulu. barang banyak tapi mau beli kan karena salesnya. Nah, setuju. Nah, pertanyaan yang menarik adalah berarti kalau mama tadi 1000 customer, kita pakai logika saja. 1000 customer, Michael anggaplah garap selama 1 bulan. Anggaplah 1 bulan kerja adalah 20 hari. Kalau 1000 customer kali dibagi 20 hari, kurang lebih adalah hampir 50 kalau nggak salah. 50 per customer per hari. Iya. Secara pakai logika, 50 customer per hari, kalau umpama itu ditelepon, itu setengah mati loh. Iya, itu calon prospek masih ya. Masih baru calon, belum jadi duit loh. Apalagi kalau buat sales yang baru, itu pasti kerepotan karena datanya data mentah gitu kan, Nah, Coach ya? yang lebih gila lagi adalah kalau kita pakai, karena saya temukan gini Michael, waktu di beberapa corporate saya dapat, banyak orang yang pakai asumsi adalah kenapa nggak prospeknya dinaikin? Itu juga nggak salah. Betul. Tapi kalau strategi prospeknya dinaikin, itu dinaikin jadi 2, maka jadi 2.000. Kalau 2.000 prospek berarti Michael mengkontak customer 100 customer per hari. 100 sehari. Gitu. Bisa nggak? Bisa nggak tidur, Coach. Nggak bisa juga, karena kan customer tetap tidur. Bener, customernya tidur. Masa kita mau telepon? Berarti kan ada jam-jam kerjanya dong, Yes, kan betul. tetap nggak masuk akal gitu loh. Jadi yang paling masuk akal adalah tidak hanya sekedar pakai konsep marketing, tapi harus punya kemampuan selling supaya terjadi repeat order. Yang sulit buat seorang sales adalah di awal sampai ke ada konversi menjadi customer dulu. Betul. Kalau sudah jadi konversi customer, repeatnya mudah, itu urusan nanti. Betul, repeatnya juga bisa. Mungkin kita ada punya 2-3 produk lain, dia bisa cross selling juga. Ya, dapat ya? Ini keren ya. Nah, berikutnya itu strategi itu dulu yang pertama. Jadi kalau strategi itu Anda tidak pahami, Anda nggak akan dapat ini. Tenang, nanti ada hitungannya di sini. Ya, don't worry. Nah, kita lanjutin. Strategi itu yang pertama yang kita lakukan. Kita harus tahu dulu berapa yang kita mau dapat. Yang kedua, ketika bicara funneling, ini yang selalu saya katakan, kayaknya saya sudah pernah bahas di video sebelumnya adalah